saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati merasa sedih, kadang jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya uti, Assalamualaikum ya akhi ya uti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wassalim. Ajma'in amma ba'du. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Coki bisa menemani Anda semua di indahnya pagi yang mungkin di berbagai tempat mulai hujan rintik-rintik atau mungkin deras. Saya percayalah bahwa rintik-rintik hujan itu juga berzikir kepada Allah, membuat hati kita menjadi tenang, menjadi indah seperti indahnya pagi kali ini. Boleh tepuk tangan Ibu? Biar nggak dingin. Dan saya semakin bertambah indah karena ngelihat Eren, ngelihat Ibu, aduh luar biasa. Dan di depan saya juga sayang. Irma, assalamualaikum Ir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa rencana kita pakai pinggir Ir? Kayaknya udah dengan yang baca juga kita sudah seperti berjanjian ya. Iya betul. Dan memang kita mau bicarakan soal cinta kita pada seorang lelaki pilihan. Yang pasti bukan saya. Silakan disapa dulu Ir. Ya pemirsa TVRI yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Hermana Septiana dapat kembali di indahnya pagi TVRI yang kali ini mengangkat tema mengenai meneladani kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa memang Rasulullah ya Kak Coki ya, betul. Menjadi panutan dan teladan bagi kita semua. Tapi di sini juga sudah hadir Bunda yang ada di studio. Ini dari mana sih? Dari Majelis Taklim Raudatul Falah Jakarta Barat. Jakarta Baratnya di mana Bu? Bagusnya kayak kordeng lama-lama kalau dilihat. Warnanya bagus, cerah, menandakan bener. semangat di pagi hari Kak Coki. Matching. Yes, pastinya. Dan berbicara soal keteladanan Rasulullah ini, kita juga akan mengundang narasumber kita yang akan berbicara tentang apa sih yang harus diteladani dari kepemimpinan beliau. Silakan Irma dari narasumber kita panggil saja guru saya yang saya hormati Ustadz Haji Tirtayasa SAGMA. Silakan Ustadz, beri tepuk tangan Ibu buat Ustadz kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan. Sehat ya Tete? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini langsung nih dari Riau kemari. Dari jam berapa tuh Pak Ustaz? Dari Riau. Dari hari kemarin, Sabtu ya? kemarin sore. Nanti kita diajak habis ini ke sana. Insyaallah. Kita bersiap-siap semua ya. Bersihin air. Ustadz, sebelum kita membahas tentang kepemimpinan Rasulullah SAW, kita pertajam dulu tema kita ini dengan kalam ilahi surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 22. Ya, Ir ya. Silakan Ustazah Nina. Hajah Dinawati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Ustadz, mungkin mau disapa dulu penonton kita, Ustadz, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu kita yang cantik-cantik ini, yang luar biasa ini? Alhamdulillah rabbil alamin. Mau diberikan selawat dulu? Ya. Biar kita sambil mengingat Rasulullah. Ibu-ibu yang kami muliakan, mengawali dialog interaktif pada subuh kali ini, mari kita sama-sama untuk berselawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin mencintai beliau, amin, dan juga semakin beliau mencintai kita, insyaallah. Allahumma amin. Baik, sama-sama. Tala'al badru alaina min thaniyati wada' وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Sekali lagi. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan syafaatnya Rasulullah turun ke kita ya. Amin, insyaallah. Ini menarik, Tat. Mungkin kalau salah saya tolong dikoreksi.
selawat ini mengingatkan pada peristiwa hijrah ya, ketika Rasulullah datang ke Madinah. Iya, mungkin Ustaz mau mulai dari situ dulu. Bagaimana Rasulullah membina Madinah? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dan mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini dengan menempati posisi yang sangat strategis. Yang pertama adalah beliau sebagai uswah hasanah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 21, sebagaimana dibacakan oleh qari'ah kita. Yang kedua, baginda Rasulullah itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan juga sekaligus memberikan peringatan. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah beliau ditempatkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, sebagai konsekuensi dari posisi beliau yang sangat strategis ini, maka Allah mendesain, merancang kehidupan Rasulullah itu sedemikian rupa sehingga hampir semua fungsi kehidupan beliau jalani. Contoh misalnya beliau juga pernah menjadi anak-anak seperti kita kan. Beliau juga pernah jadi remaja, jadi kepala rumah tangga, bahkan jadi pemimpin negara, berniaga dan lain sebagainya. Nah, salah satu dari awal starting point of Islamic education itu adalah dimulai dari peristiwa hijrah itu, yang di mana Rasulullah disambut oleh masyarakat Madinah dengan penuh sukacita dengan lagu Tola'al. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira maknanya? Kurang lebih begini, Tola'al badru tola'a itu dalam bahasa Arab, bahasa kita yang artinya adalah telah terbit. Al-badru itu artinya rembulan. Telah terbit rembulan di atas kita. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Datangnya itu dari arah thaniyatil wada namanya. Itu kurang lebih seperti itu, sehingga dengan kehadiran Rasulullah ini sesungguhnya sudah terbit rembulan cahaya, yaitu cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah untuk menaungi kita semua. Oh, berarti bukan Muhammadnya ya? Bukan Muhammad secara fisik, ajarannya itu. Simbol beliau ya, itu. benar sekali. Dan kemudian akhirnya dari situ berkembang ya. Iya. Nah, kalau kita berbicara Rasulullah ya, pasti kita bicara soal apa sih kompetensi yang beliau punya, seperti sidik, patona, tablik dan amanah, itu mungkin sifat-sifat Rasulullah. Iya, benar sekali. Jadi Rasulullah tadi ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis sekali, menjadi suri teladan yang baik, sehingga salah satu suri teladan yang baik yang beliau berikan adalah soal kepemimpinan. Nah, bicara tentang kepemimpinan ini, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hakikat kepemimpinan itu adalah pengaruh kita terhadap orang lain. Bagaimana kita mempengaruhi orang lain supaya mau berbuat baik ya, untuk mencapai tujuan pribadi masing-masing, termasuk kalau bicara tentang Islam berarti tujuan keislaman dia. Artinya tujuan kepemimpinan yang baik adalah apabila dia membawa pengaruh baik. Betul sekali. Intinya memberi pengaruh. Nah, bicara pengaruh, ternyata baginda Rasulullah SAW itu oleh seorang penulis Barat, Michael Eckhart, di dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini dalam sejarah, Nabi Muhammad yang pertama begitu. Artinya beliau adalah orang yang paling berpengaruh. Nah, ada apa di situ? Nah, bagaimana sih konsep kepemimpinan beliau sehingga dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh? Ternyata beliau punya konsep yang sering kita dengar sehari-hari. Salah satunya adalah sifat-sifat utama beliau sebagai seorang Rasul. Yang pertama itu ada siddiq ya, ada siddiq. Nah, siddiq itu asal katanya sidqun jujur. Kalau siddiq itu artinya yang benar-benar jujur. Makanya Abu Bakar itu dikasih gelar, diberi gelar oleh Rasulullah as-siddiq, itu yang benar-benar jujur atau yang selalu jujur. Gitu. Kalau orang yang jujur saja belum termasuk yang benar-benar jujur, namanya shadiq, belum siddiq namanya. Nah, itu sifat yang pertama. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu secara semantik itu dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran dan kitab Mu'jam ya, Maqayisul Lughah itu jelaskan bahwa yang namanya amanah itu artinya ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Tetapi juga ada yang mengatakan amanah itu artinya yang dapat dipercaya, gitu. Tidak berkhianat. Gitu. Tidak berkhianat. Lawan dari amanah itu adalah tidak berkhianat. Berkhianat maksud saya. Yang ketiga, sebagai seorang Rasul tadi,
untuk menjadi seorang penyampai risalah Allah itu tidak cukup hanya dengan siddiq dan juga amanah, tetapi juga perlu yang ketiga namanya fatanah. Ini bukan fatanah yang lain ya, ini fatanahnya sifat kalau Rasulullah. Siti fatanah. Iya, sifat fatanah. Fatanah. Yang ketiga tadi ya, fatanah artinya cerdas. Cerdas itu apa sih? Cerdas itu adalah orang yang cepat menanggapi sesuatu yang datang, cepat dan tepat. Bisa membaca tanda-tanda zaman ya, situasi itu namanya orang yang cerdas. Problem solving. Ya, problem solving. Dengan 3 kompetensi ini, saya menyebutnya itu adalah soft kompetensi, soft skill ya, bukan soft skill, hati-hati. Kalau soft skill itu makanan gurih. Ya, gurih. Ini soft skill, leader of leadership, artinya keterampilan soft ya, yang terkait dengan pemimpinan. Nah, yang keempat ini baru technicalnya atau hard skillnya of leadership. Sehingga orang yang siddiq, orang yang amanah, kemudian orang yang fatanah baru bisa menjadi seorang penyampai atau mubalik atau tablik yang efektif dan efisien. Nah, pemimpin juga seperti itu. Ini menarik, Tat, karena apakah memang urutannya seperti itu? Iya. Nah, kita kan pasti ingin mencontoh beliau ya. Iya. Apakah memang harus urutannya siddiq dulu, baru amanah dulu, fatonah baru tablik terakhir. Jadi jangan coba-coba bertablik kalau belum 3 ini. Ya, benar sekali. Gimana tuh, Tat? Iya, benar. Itu urutannya memang seperti itu ya? Ada sih yang urutannya bini siddiq, ada yang tablik, kemudian fatonah amanah. Nah, tetapi yang setelah saya baca beberapa referensi, saya melihat bahwa urutan yang paling tepat ya, itu adalah yang pertama siddiq dulu, kemudian amanah, kemudian fatonah, baru tablik. Orang boleh menyampaikan tablik kalau dia sudah memenuhi persyaratan tadi, sifat yang pertama siddiq. Jujur. Bagaimana orang mungkin menjadi seorang mubalik atau menjadi pemimpin, menjadi penyampai risalah kalau tidak punya kejujuran? Jujur itu artinya menyampaikan sesuatu apa adanya. Jadi kalau memang itu jujurlah padaku. Nah, itu dia, jujur gitu ya. Sampaikan apa adanya. Tidak menolak kebohongan, itu namanya. Jangan ada dusta di antara kita. Betul sekali. Bukan begitu ya, Bu? Ya. Itu disambungin lagi. Jujur, Bu, ya. Tapi jujur kalau misalnya waktunya tidak tepat itu juga menjadi bumerang juga. Kan suka dibilang kalau boleh berbohong kalau untuk kebaikan begitu. Bawang putih maksudnya. Iya, benar sekali. Itu ada sebuah hadis sahih, yaitu riwayat Imam Abu Dawud. Itu bicara tentang masalah jujur. Ada 3 hal yang kita boleh tidak jujur. Itu dalam riwayat Imam Abu Dawud ya. Ibu-ibu, ada 3 Bu ya. Yang pertama adalah ar-rajulu yaqulul qawla la yuridu bihi illal islah. Dia mengatakan sesuatu itu yang, mohon maaf tadi, tidak jujur, tujuannya tidak lain adalah mencari kebaikan. Misalnya mendamaikan 2 pihak yang saling bertikai. Ini tetangga ini, Mas Coki tadi ngomong apa sih dia tentang saya? Oh, bagus. Padahal ngomongnya macam-macam, nggak bagus pokoknya. Itu boleh. Yang kedua adalah warrajulu yaqulu fil harbi. Seseorang yang ngomong tidak benar atau tidak jujur sebagai akibat dari kondisi darurat perang. Jadi dalam perang itu Rasulullah menyebut al-khuda'ah. Al-khuda'ah itu artinya tipu daya. Tidak ada orang perang itu jujur-jujuran. Kamu nanti nyerang jam berapa? Jam 5, senjatanya apa? Senjatanya apa aja? Pistol air gitu. Nusuknya dari mana? Ketahuan semua jadinya tuh. Iya. Ya, yang kedua ya. Yang ketiga ini, yang ketiga itu warrajulu yuhadditsu imra'atahu, seorang laki-laki yang ngomong bicara kepada istrinya, tetapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Misalnya istri nanya, "Bang, aku cantik nggak sih?" "Cantik," gitu. Padahal dalam hati fitnah. Boleh. Menyenangkan hati. Menyenangkan hati sang istri. Sama juga wal mar'atu tuhadditsu zaujaha, seorang perempuan yang berbicara menyenangkan hati suaminya. Atau contoh yang lain, misalnya ada si istri bikin masakan keasinan gitu ya. Garamnya terlalu sedikit barangkali. Enak gak, Bang? Oh, enak. Kita jujur. Enak. Ini apaan bisa kermian ya. Gitu. Gak boleh itu. Iya. Ya, jadi urutan yang pertama jujur tadi. Yang kedua baru amanah tadi. Orang jujur baru dapat kepercayaan. Tidak mungkin orang bisa dapat kepercayaan kalau tidak jujur. Iya. Kemudian tadi bagaimana orang bisa tablik, bagaimana orang bisa menyampaikan sesuatu dengan baik kalau dia tidak punya sifat fatonah, cerdas tadi, membaca situasi dan lain sebagainya. Itu
lewat proses atau direkayasa atau memang lahir sendiri sih? 4 sifat itu di tubuh kita ini. Kalau Rasul udah pasti disetting Allah lah ya. Di dalam teori perkembangan itu kan ada 2 faktor ya. Yang pertama itu adalah faktor endogennya, kemudian eksogen. Memang ada yang secara fitrah dia sudah diberikan kemampuan sifat yang 4 itu secara lebih daripada yang lain. Bener ya? Luar biasa. Ada juga orang yang memang dibentuk oleh lingkungan, itu faktor eksogennya. Ketika orang itu misalnya terlahir dengan fitrah yang punya kecenderungan untuk jujur, tetapi kalau bergaul dengan orang yang tidak jujur, lama-kelamaan dia akan menjadi terpengaruh juga. Demikianlah kebiasaan. Iya. Begitu ya. Kebiasaan mempengaruhi. Ya, ada pertanyaannya. Kalau misalkan waktu kepemimpinan masa Rasulullah, kita melihat bahwa subhanallah Rasulullah itu teladan bagi para rakyatnya begitu ya. Tapi menurut yang saya baca nih Ustaz nih, saat itu Rasulullah menempatkan bawahannya atau rakyatnya itu tidak menjadi rakyat, melainkan menjadi sahabat. Apa itu bisa menjadi salah satu unsur keberhasilan kepemimpinan Rasulullah? Iya. Rasulullah itu selain sifat 4 tadi, beliau juga adalah memiliki sifat-sifat yang lain. Di antaranya adalah orang yang rendah hati, tawadhu. Ya, rendah hati itu kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah humility. Humility itu asal kata dari bahasa Latin humus. Humus itu artinya tanah. Jadi manusia itu dari tanah kembali ke tanah. Makanya orang ingat asal usulnya pasti akan menjadi orang yang tawadhu, rendah hati. Itulah baginda Rasulullah. Pernah suatu ketika beliau itu duduk di sebuah majelis, posisinya sama dengan para sahabat beliau. Jadi beliau memperlakukan sahabatnya itu seperti seorang teman karib, ya, teman akrab, tidak menganggap para sahabatnya sebagai rakyat yang harus diperintah begitu. Ya. Dan kita lihat betapa rindunya kita pada pimpinan seorang seperti Rasulullah. Ini Om kita manggilnya Om ya, Om Bimbo lewat Taufik Ismail menggambarkan, mungkin kita pernah dengar yang rindu kami. Kasih lagu itu Ran. Ibu tahu lagu itu Bu ya? Meleleh kita kalau denger itu.
darimu ya Rasul, serasa kau di sini, serasa kau di sini. Ya, baiklah pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indahnya Pagi, dan kembali kita akan melanjutkan berbincang dengan Pak Ustadz kita. Tapi sebelumnya saya mengingatkan Anda untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa Anda juga dapat turut berpartisipasi dalam dialog interaktif kami di line telepon 021 574 3476 atau 021 574 3478. Kita akan melanjutkan kembali nih. Ya, dan biar masih meleleh dengar lagu tadi. Betul. Betapa yang cintanya. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan saya nih. Air mata kan yang meleleh ya. Air mata. Iya, bukan keringat. Melelehkan air mata. Menyentuh hati ya. Artinya kita begitu cinta dengan beliau. Betul. Sehingga mungkin saking cintanya ada semacam yang lagi rame nih, Ustaz, perayaan Maulid gitu ya. Iya. Mungkin boleh kita menyentuh ke sini, Bu ya, karena ada beberapa saudara-saudara kita yang juga cukup kontra ya terhadap perayaan Maulid ini. Kalau Ustadz sendiri punya pendapat tentang Maulid Nabi ini? Iya. Ada dua pendapat yang saling berseberangan. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu sesuatu yang disebut dengan bid'ah madmumah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah dan itu dianggap tercela. Alasannya karena tidak pernah dicontohkan. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu adalah bid'ah hasanah, kreasi yang positif, walaupun tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, seperti perayaan yang